各位同学，大家好。今天我们要学习的是定量与定性研究的区别。Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari bagaimana perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ini adalah learning outcomes kita pada hari ini. 这是我们的教学目标， yaitu mengidentifikasi bagian-bagian dari scientific writing. Nah, salah satunya adalah pada saat bagian bab 3 biasanya pada skripsi, yaitu metodologi penelitian. Itu kita harus memilih, kita ini termasuk kualitatif atau kuantitatif. Kemudian diharapkan kalian setelah dapat membedakan tersebut, dapat memilih mana yang cocok dengan penelitian kamu, kemudian kalian dapat mendesain dari draft dari mini tesis kalian, yaitu tetap dengan academic style atau metode penulisan yang akademis. Kita membahas satu-satu mengenai perbedaan dari kuantitatif dan kualitatif. 定量研究 adalah kuantitatif. 定性研究 adalah kualitatif. Jadi sebelah kiri adalah kuantitatif, sebelah kanan adalah kualitatif. Yang pertama dari segi mupiao atau tujuannya. Tujuan dari penelitian kuantitatif yaitu kita dapat sini 量化数据. Jadi datanya ini diolah secara angka, numerik, kemudian diolah secara statistik juga. Dia dari 从样本总结出适合某群体的统计结果，从而建议行动的方案. Jadi dia mengambil sampel di sini, 样本, untuk apa sih? Dapat menyimpulkan data statistik apa hasilnya yang cocok untuk beberapa kelompok. Jadi dari sampel biasanya diambil dari kelompok-kelompok mana aja. Misalnya akan diteliti dari umur 12 sampai 18 karena kita teliti mengenai remaja seperti itu. Kemudian untuk apa sih melakukan penelitian yang data statistik ini kemudian nanti diolah secara statistik dan numerik ini? Tujuannya untuk 建议行动的方案. Jadi kita untuk memberikan kita masukan berikutnya akan dilakukan apa. Jadi kita di sini bermain dengan angka-angka. Data-data angka-angka ini akan mendukung mendukung penelitian kamu, di mana membuktikan hipotesis itu benar atau tidak benar, atau hipotesis itu berdiri atau tidak dapat berdiri. Itu adalah 定量研究. Kemudian 定性研究 kualitatif itu mempunyai apa sih? 它的特点 karakteristiknya adalah 探索性、诊断性和预测性. Di sini adalah 探索性 adalah mengobservasi. Jadi sebelum tahu kita dicoba dulu nih, seperti itu 探索性. Kemudian 诊断性 memutuskan, oh ternyata begini loh, seperti itu. Kemudian 预测性 memprediksi. Sebenarnya di sini juga adalah dia tujuannya tidak untuk mencari kesimpulan yang benar-benar cocok dari misalnya sampelnya. 不追求精确的结论. Sebenarnya adalah 只了解问题所在, supaya kita tahu, oh ternyata masalah ini seperti ini loh kenyataannya. Kemudian kita dapat sebenarnya juga tujuannya untuk 摸清情况. Jadi kita dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya, sehingga kita setelah mengetahui kondisi sebenarnya kita dapat memberikan masukan-masukan atau saran pada di bab 5, yaitu simpulan dan saran, seperti itu. Jadi perbedaannya seperti itu. 定量 itu lebih tujuannya benar-benar diadakan statistik untuk mengambil sampel agar setidaknya sampel ini bisa mewakili yang lain. Sedangkan 定性研究 adalah kita dari sampel yang kita teliti ini, kita sebenarnya ingin tahu terjadi apa sih, kemudian kita memutuskan 诊断, ini sebenarnya masalahnya di mana sih, kemudian 预测, kita adalah bagaimana 问题 ini gimana 解决nya, bagaimana membahas atau menyelesaikan masalah ini, seperti itu. Yang kedua adalah 常用的方法. Dari sini kita dapat membedakan 定量和定性. Kuantitatif itu biasa menggunakan metode survei dan metode eksperimen. Survei 问卷调查法 和实验法 eksperimen. Kemudian 定性研究 adalah 个案研究、行动研究和访谈法. 个案研究 itu adalah study case study. Kemudian 行动研究 adalah action research. Kemudian 访谈法 itu biasanya dengan metode interview atau observasi juga bisa, seperti itu.
Itu dari sisi 常用的方法, dari bagaimana penelitian kuantitatif dan kualitatif, metode-metode atau cara-cara seperti apa yang biasanya dipakai. Yang ketiga yaitu dari sisi 研究对象. Nah, 研究对象di sini adalah objek penelitian. Di kuantitatif, karena dia memilih sampelnya dengan sangat hati-hati, sehingga dan metode eksperimen maupun kuesionernya dibuat sedemikian rupa dengan mengendalikan segala variabel, sehingga objek penelitian ini menjadi lebih objektif. Dia tidak akan merubah atau bukan merubah, dia tidak akan ikut campur dalam mendapatkan data-data angka tersebut. Jadi benar-benar mengolah data-data angka yang didapat dari penelitian yang dilakukan. Sedangkan kualitatif, biasanya objek penelitiannya ini ada sedikit subjektif di dalamnya, di mana ketika penelitian kualitatif dilakukan, peneliti biasanya dapat merubah 它的研究设计, yaitu merubah alur penelitiannya sesuai dengan keadaan. Yang nanti kita akan bahas di sisi yang 研究设计 seperti apa. Oke, yang keempat adalah 研究者的角色. Jadi role play seperti apa yang dilakukan oleh sang peneliti. Kalau kualitatif itu biasanya peneliti sangat menekankan objektivitas, yaitu 理出客观, 能够脱离资料的分析. Jadi dia akan menggunakan data-data yang mereka dapat dari hasil survei maupun eksperimen untuk menjawab penelitian. Seperti itu. Jadi lebih objektif. Kemudian, 定性研究kualitatif ini biasanya adalah peneliti ini memainkan peranan penting karena peneliti ini merupakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Sehingga di tengah-tengah penelitian sering mengubah rencana penelitian. Tapi maksudnya sering di sini bukan pasti sering, tapi akan sesuai dengan masalah yang ditemukan atau kenyataan lapangan yang ditentukan, biasanya akan sedikit berubah. Sedangkan pada saat Tingliang Yanjiu, ketika survei sudah dilakukan atau eksperimen sudah dilakukan, biasanya sebelumnya adalah perencanaan sangat-sangat matang, di mana semuanya variabel itu sudah ditentukan seperti itu. Kemudian yang kelima adalah 研究设计 yang tadi saya bilang. Bagaimana desain dari penelitiannya tersebut. Kalau 定量研究 kuantitatif, 设计假设 di sini adalah 定量研究 pasti ada hipotesa atau perakiraan seperti apa, sehingga desain dan hipotesisnya itu 在研究开始前就已确定灵活度低 di sini adalah sehingga desainnya ini tidak akan berubah setelah dilakukan survei dan eksperimen, sehingga pengerjaan 定量研究 itu biasa terpusat pada sebelum melakukan survei atau sebelum melakukan eksperimen, karena dia harus benar-benar mendesainnya secara kompleks ini menjadi benar-benar dia kendalikan. Kemudian hipotesisnya harus sudah jelas karena dia harus membuktikan hipotesis ini berdiri, terbukti atau tidak. Kemudian kalau 定性研究 kualitatif adalah 随着研究的进行而不断发展，可加以调整和修改，所以它的灵活度比较高。Jadi di sini seiring dengan penelitian berjalan dan berkembangannya, kita dapat melakukan 调整 atau kita dapat melakukan perbaikan 和修改 dari mana? Dari desain penelitian kita. Misalnya, kita pada saat melakukan penelitian kualitatif di lapangan, tidak sesuai dengan prediksi kita, melainkan kita menemukan suatu fakta baru. Nah, ketika menemukan fakta baru, biasa kita akan sedikit melakukan perbaikan atau evaluasi dari desain penelitian kita. Oh, ternyata terjadi seperti ini, maka sepertinya kita harus tambah lagi untuk meneliti lain. Misalnya, kita pada saat lapangan menemukan fakta baru. Oh, ternyata penggunaan bahasa Mandarin di kalangan siswa ini sedikit. Nah, makanya kita harus
menemukan data yang lain, kita biasanya menambah dengan misalnya dari tempat les kita bisa ke sekolah maupun ke universitas dan lain-lain. Sehingga disebutkan di sini linghuo tu bijao gao, alias fleksibilitasnya lebih tinggi seperti itu. Kemudian dari sisi keenam yaitu lilun de jiankou. Kalau penilaian kuantitatif, dia adalah bertujuan dengan jianyan lilun de zhunxuexing, yanjiu jiashi shifo chengli. Seperti saya katakan, yaitu untuk menguji hipotesis, apakah terbukti atau tidak. Kemudian biasa adalah menguji teori tersebut, apakah sudah tepat atau tidak. Biasa seperti itu. Kuncinya adalah dia mempunyai hipotesis yang harus dibuktikan itu benar atau tidak. Sedangkan penelitian kualitatif, lilun jiankou atau teori-teori itu biasanya adalah sebuah proses dalam penelitiannya, yaitu di mana berpusat pada ziliao fensi de jieguo atau shuju fensi de jieguo. Jadi kita mendapatkan data-data atau mendapatkan dokumen-dokumen, hasilnya seperti apa, seperti itu. Jadi lebih seperti dengan penelitian lapangan. Kemudian dari sisi yanjiu huanjing atau kondisi lingkungan dari penelitiannya. Penelitian kuantitatif tingliang yanjiu itu adalah 受到人为控制和干预. Di sini setiap variabel penelitian dari penelitian kuantitatif, yaitu dengan metode survei atau eksperimen biasanya, itu biasanya sebelum memulainya karena perencanaan sangat matang, sehingga biasanya dia mempunyai peneliti ini dapat menahan atau menguasai variabel-variabel tertentu. Misalnya mereka melakukan eksperimen terhadap 2 kelas. Satu kelas itu biasanya adalah shiyanzu yang menjadi eksperimen. Satunya lagi adalah tuizhaozu. Tuizhaozu adalah yang berjalan dengan secara alami. Kemudian di kelas eksperimen itu biasanya sudah didesain mengikuti keinginan dari penelitian kuantitatif untuk membuktikan hipotesis benar atau tidak. Jadi di sini setiap variabel penelitian, yaitu bisa di kelas eksperimennya itu atau di metode survei, itu biasanya sudah ada ikut campur dari si peneliti. Jadi peneliti ini sudah benar-benar menjaga agar penelitian ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dapat membuktikan hipotesis itu dapat berdiri atau tidak. Sedangkan penelitian kualitatif itu biasanya dilakukan dalam kondisi ziran zhuangtai atau kondisi yang benar-benar alami. Tujuannya itu untuk 了解事物在常态下的发展变化. Jadi sehingga untuk mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya sesuatu atau masalah penelitian ini di dalam lingkungan yang alami. Jadi di sini tidak ada peneliti ini benar-benar mendesain atau menyeting tempat penelitiannya. Berbeda dengan eksperimen. Ketika kita melakukan eksperimen, kita akan menyeting. Oh, hari pertama akan diadakan ini. Misalnya di sains, meneliti tentang penyakit misalnya, hari pertama akan disuntikan vaksin A, kemudian hari kedua akan dilihat vaksin B dan C. Sedangkan tingxing yanjiu kualitatif ini itu tidak dikendalikan karena benar-benar ingin melihat kondisi yang nyata. Sehingga karena kondisinya nyata, terkadang di lapangan itu kita akan merubah sedikit desain penelitian kualitatif kita, seperti yang disebutkan pada poin-poin sebelumnya. Nah, ini adalah latihan untuk membedakan kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama adalah 请说说定性研究和定量研究的区别. Silakan Anda melihat perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kemudian yang kedua, penelitian kualitatif atau kuantitatif yang sesuai dengan penelitian yang akan Anda buat kali ini. Sekian video pembelajaran kali ini mengenai perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kita bertemu pada video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. 谢谢大家，再见。